Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita intro dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Harusnya begini ya. Tak apa-apa. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait menghitung besaran pada lingkaran. Saya akan melanjutkan untuk mencari luas lingkaran dan sebagainya. Video sebelumnya saya menjelaskan terkait pengenalan lingkaran. Nanti saya akan kasihkan link di deskripsi untuk melihat lagi videonya. Saya membuat ini menghitung besar-besaran pada lingkaran. Pendekatan nilai P adalah nilai perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dengan pi. Simbol P itu gini ya harusnya ya. Oke. Sinar P K per DK itu keliling, D itu diameter, sudah ada di sini. Bilangan P tidak dapat dinyatakan secara tepat nilainya dalam pecahan biasa atau pecahan desimal. Bilangan P adalah suatu bilangan irasional dan lebih sering diperkirakan 3,14 atau 227. Maknanya kalian tinggal langsung menyimpulkan bahwa 3,14 atau 22/7 ini nilainya sama. Ketika 22/7 dengan 3,14 nilainya sama, tapi ini pembulatan hasil bagi dari 22/7. Menurut Archimedes, ternyata Archimedes bukan hanya mencari di fisika, bukan hanya mencari hukum air tumpah, tetapi di sini adalah menghitung nilai Pi. Dinyatakan dengan 22/7. Pengambilan ini hanya jika diperhitungkan cukup sampai 2 angka desimal. Karena pembulatan jadi dibuat angka desimal 3,14. Itu pengenalan P ya. Oke, kita lanjut. Keliling lingkaran. Mana tadi sih tulisannya? Keliling lingkaran adalah panjang busur atau lengkungan pembentuk lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah ini. Ada banyak, ada keliling itu K sama dengan P kali D. Sebelumnya saya jelaskan yang di video sebelumnya, saya akan kasihkan link di deskripsi lagi. D itu sama dengan 2 kali R. 2 kali R ya. R. Maka didapatkan kelilingnya ada 2 rumus, yaitu P kali 2R dan dihasilkan jadi 2P kali R. Pakai ini boleh, pakai ini boleh, bebas, sama nilainya ini. Tergantung situasi dan kondisi soal. Ketika diketahui D, pakai D aja. Ketika diketahui R, pakai R aja. Kita lanjut. Oke, sekarang mencari luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkungan lingkaran.
rumus luas lingkaran adalah, sorry ini saya sedikit ralat ya, ini agak jelek banget. Luas lingkaran ini ada setengah-setengah, ini salah ini. Luas lingkaran adalah yang benar ini, pi kali r kuadrat. Ini sedikit tipe, nanti saya benarkan. Harusnya ini kan sebenarnya ini mau nyatakan bahwa luas lingkaran sama dengan jari-jari kali 2 pi r, atau bisa disebut K kali R, keliling kali R. Luas lingkaran seperti itu, maka didapatkan 2 pi R kuadrat, seperti itu ya. Sama, langsung kita pakai, sorry, ada setengahnya. Ini di sini nih, ada setengahnya, setengah, di sini, ini setengah. Kita coret-coret, berarti hasilnya pi R kuadrat. Oke, saya ulangin ya, sebentar. Saya jelaskan ulang. Oke, luas lingkaran sebenarnya kan setengah kali keliling lingkaran kali R. Nah, setengah kali keliling lingkaran ada pakai 2 pi R kali R. Setengahnya coret, maka dapatkan pi R kuadrat. Ini luasnya. Ini sedikit tipe, saya ralat, saya mohon maaf. Saya lanjutkan lagi. Mengenal sudut pusat dan sudut keliling. Ini yang agak susah, dan ini hampir sering keluar di dalam, ketika nanti kalian mau ambil perguruan tinggi negeri akan keluar namanya SBMPTN dulu namanya, sekarang agak sedikit beda ya. Kita lanjutkan. Titik L adalah pusat lingkaran. L ini pusat lingkaran, tengah-tengahnya. Ini kan warna hitam, jadi saya ganti warnanya jangan hitam. Kayak ini hijau, bagus deh. Di sini itu, di situ ya lingkaran itu pusatnya L. Sudut BLC dinamakan sudut pusat lingkaran karena titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Ini BL1 ya Allah. BLC di sini ya. Di sini. Terus sudut BAC disebut sudut keliling BAC karena sudut keliling lingkaran, karena titik sudut terletak pada keliling lingkaran. Berarti gambar di atas, di samping sorry ya. Sudut BAC dan sudut BLC menghadap busur BDC. Sudut BDC ini ya. Maka sudut BAC sama dengan setengah kali sudut BLC, atau kita bisa sebut sudut keliling, sorry, ganti warna hitam. Mana sih warna hitam? Keliling, sudut keliling maksudnya sudut keliling. Aduh, saya hapus dulu ya. Salah ketik itu. Sudut keliling. Kita bisa menemukan bahwa 2 kali sudut pusat ya. Sorry kebalik. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ini, jadi kalau misalkan mau nyari sudut keliling, tinggal dibagi sama dengan 1/2 sudut pusat. Dah. Seperti ini. BAC tadi apa? BAC-nya. BAC kan sudut keliling. Ya. BLC-nya adalah sudut pusat. Oke. Kita lanjut. Hubungan sudut pusat panjang busur dan luas juring. Perhatikan gambar. Busur sudut pusat ada alfa, beta. Oke, kita baca. Nah, ini yang sedikit naik tingkat lagi. Ini adalah perbandingan antara, karena di situ judulnya hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Oke, sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Ternyata ada rumusnya ini, perbandingan antara sudut dengan sudut, panjang busur dengan panjang busur, dan luas juring dengan luas juring. Kita cek, kita cross check terlebih dahulu.
warna hitam aja lebih enak. Besar sudut AOB, AOB ini sudut B, oke, beta, sudut beta. Besar sudut COD ini alfa, oke, sama dengan panjang busur AB. Panjang busur AB dibagi panjang sudut CD, oke. Panjang busur AB, ini AB, dibanding panjang busur CD. Kalau misalkan mencari luas gimana? Yang diketahui apa dulu tergantung. Kalau misalkan yang diketahui besar sudutnya, ini panjang busurnya jangan. Ini dengan luas suring, itu gitu ya cara membuat. Tergantung pernyataannya. Intinya rumusnya adalah, intinya konsepnya itu besar sudut ini dengan ini, panjang busur AB dengan CD. Ini berarti perbandingan senilai. Kalau misalkan kalian memulai dengan alfa dulu boleh sebenarnya. Berarti sudut COD sama dengan busur CD dibagi sudut AOB busur AB sama dengan luas suringnya juga harus sesuai. Di sini luas suring COD, ini luas suring AOB. Gitu ya. Bisa saya lanjutkan. Oke. Jika sudut pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusatnya sebesar 360 derajat. Nah ini. Besar sudut AOB. Besar sudut AOB dibanding 360 derajat. Ini ya. AOB ini AOB. Dibanding sudut 360 derajat. Panjang busur AB dibanding dengan keliling lingkaran. Oke. Ini kalau perbandingannya antara sudut dengan busur dan sudut seluruhnya, sudut keseluruhannya. Kalau sudut yang ini misalkan sudut alfa dengan sudut keseluruhannya itu menggunakan keliling lingkaran seluruhan ini. Oke, karena total semua sudut di dalam lingkaran ada 360. Makanya pakainya keliling. Kalau mencari panjang busur kan separuhnya dari keliling. Oke. Nah, kalau mencari luas juring AOB dengan perbandingan sudut dan 360 total, sudut total lingkaran, maka kita menggunakan luas lingkaran. Sebenarnya sama kayak tadi sebelumnya. Oke. Bisa saya lanjutkan ya. Sekarang, menghitung sudut pusat, panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Oke, kita lanjut. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya disebut pusat lingkaran. Panjang busur misal pada lingkaran L yang jari-jari R terdapat sudut pusat ALB sama dengan A yang menghadap busur AB, maka panjang busur AB dibagi keliling lingkaran sama dengan sudut pusat ALB bagi sudut pusat satu putaran, atau bisa kita sebut panjang busur AB sama dengan 2PR sama dengan alfa per 360. Alfa per 360 kali 2PR. Yang tadi sebenarnya rumus yang tadi itu ya. Ini hanya penjabaran aja. Misalkan lingkaran L pada yang di sini nih. Nah, ini kan bisa nih. Ini misalkan diketahui sudutnya berapa. Ini dikalikan silang aja. Misalkan panjang busur tadi ya. Panjang busur AB sama dengan sudutnya misalkan alfa dibagi 360 derajat kali keliling lingkaran. Bisa gini. Atau misalkan kalian mencari keliling lingkaran ya sama. Keliling sama dengan berarti ini dibalik 3. Ini kali sana. Ini kali ini berarti 360 derajat per alfa kali panjang busur. Misalkan panjang busur AB. Oke, sebentar saya hapus dulu. Ini hapus. Ini diganti AB busur AB.
itu boleh, bebas. Sekarang kembali ke sini. Nah, ini aja jadinya ya. Panjang pusar AP sama dengan ini kan keliling lingkaran. Sama kayak tadi. Sekarang luas juring juga sama kayak tadi. Tinggal kalikan silang aja. Dari rumus perbandingan yang tadi, hubungan sudut pusat panjang busur luas juring kita dapat mencarinya sama dengan nih. Luas juring dibagi luas lingkaran sama dengan panjang busur bagi keliling lingkaran. Ingat, kalau panjang busur otomatis ketemunya dengan keliling lingkaran. Kalau luas juring otomatis ketemunya luas lingkaran. Ini PR kuadrat tipe PR kuadrat, ini 2PR sudah betul. Luas juring ini pindah ke kanan karena dikali silang, pindah ke sini jadinya ini coret aja, ceret. Panjang busur PQ sama dikali L per 2, atau kita bisa tuliskan singkatnya PQ busur PQ kali R per 2. Oke, kita lanjut. Sekarang menghitung luas tembereng. Luas tembereng cuma gampang banget dan simpel banget. Luas tembereng sama dengan luas tembereng PQ sama dengan luas juring POQ dibagi luas segitiga POQ. Luas segitiga POQ nih. Juring ini juring. Luas juring tadi sini sudah ada. Masih pertanyaan adalah jalan dari luas juring gimana? Ini luas juring. Beres. Luas segitiga gampang. Tinggal setengah kali alas kali tinggi. Dah. Kita lanjutkan ke garis singgung. Ini terkait garis singgung nanti aja di berikutnya aja. Sekarang ke yang ini terkait luas juring. Terkait luas juring, luas tembereng, panjang busur, tali busur, dan sebagainya. Oke, di video kali ini saya hanya membahas terkait luas-luasan lingkaran dan besar-besaran sudutnya dan mencari luas juring dan luas cari. Tadi yang sebelumnya luas juring, luas tembereng. Oke, gitu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.